Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprudin, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Serang, UPT SDN Pegandikan 2. Pada kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Pada rencana tindakan aksi nyata kali ini yang berjudul budaya positif, rencana tindakan aksi nyata yang akan saya laksanakan adalah pembiasaan kebersihan dan pemberlakuan membawa wadah sebagai wadah jajanan untuk mengurangi sampah. Latar belakangnya berawal dari banyaknya sampah plastik bekas es. Siswa banyak memakai wadah plastik untuk digunakan sebagai minum dia dari penjual itu, sehingga siswa banyak yang membuang sembarangan bekas plastik es tersebut. Ada yang sampai membuang di kelas, di kolong meja. Nah, dari situlah awal dari saya terbesit pikiran untuk membuat tindakan atau rencana tindakan aksi nyata itu dengan memberlakukan siswa membawa wadah untuk jajanannya itu. Tujuan dari aksi nyata pada kali ini, yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi anak-anak itu dicoba untuk rasa bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Yang kedua, mengenalkan pentingnya kebersihan lingkungan pada murid. Yang ketiga, membentuk karakter murid melalui kesepakatan kelas. Kenapa yang ketiga ini ada? Kesepakatan kelas dibutuhkan untuk menjadi kesepakatan, membentuk kesepakatan di kelas untuk dijadikan patokan atau pedoman bagi siswa. Tolak ukur yang akan saya pergunakan yaitu murid bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, terciptanya kelas dan sekolah yang bersih, rapih, dan indah. Yang ketiga, terciptanya kerukunan antar warga sekolah, murid dan dengan wali murid. Yang keempat, terciptanya budaya positif, cinta lingkungan di kelas. Aksi nyata pada kesempatan kali ini dibutuhkan dukungan yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, kerjasama dengan warga sekolah, baik itu pimpinan atau teman sejawat. Semua warga sekolah berperan. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah itu pun harus mendukung apa yang akan kita laksanakan, terutama di aksi nyata pada kali ini. Yang ketiga, kerjasama dengan wali murid itu pun sangat mendukung sekali. Yang keempat, kerjasama dengan murid, karena sebagai murid itu sebagai objek yang akan melaksanakan itu. Yang kelima, bersama dengan masyarakat, lingkungan sekitar sekolah itu sendiri. Lini masa ataupun lini masa di sini, apa yang akan dilaksanakan oleh saya? Yang pertama, membuat rencana aksi nyata
Yang kedua, mensosialisasikan rencana aksi nyata pada semua warga sekolah. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas terkait dengan kebersihan. Yang ketiga, pelaksanaan aksi nyata. Yang keempat, sosialisasi pada kelas lain. Yang keenam, refleksi kegiatan aksi nyata. Keberhasilan dari aksi nyata pada kesempatan pada kali ini tidak luput dari semua dukungan warga sekolah, baik itu masyarakat sekitar, teman sejawat, dan pimpinan. Hal yang pertama saya laksanakan adalah berkoordinasi dengan teman sejawat dan juga pengimbasan materi-materi yang saya dapatkan kepada rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, aksi nyata yang saya lakukan tidak luput dari koordinasi dan kerjasama dengan rekan-rekan CGP. Sebelum saya melakukan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah, saya juga melakukan diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Diskusi yang pertama yang saya lakukan yaitu berkumpul dengan teman-teman CGP Angkatan 7 kelas A yang bertempat di SDN Ciruas 2, Kabupaten Serang. Diskusi yang kedua, saya juga melakukan diskusi secara daring dengan teman-teman CGP. Di kesempatan itu dibahas persiapan kita dalam melaksanakan pengimbasan kepada guru-guru dan teman-teman di lingkungan sekitar sekolah, terutama lingkungan sekolah kita tempati. Dibahas pula materi-materi yang akan disampaikan pada saat itu. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi kegiatan persiapan rencana aksi nyata dan pengimbasan kepada rekan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ibu dan guru, terima kasih telah menempatkan diri hadir di kelas 6 sebagai tempat untuk pembahasan datang dari BPK angkatan 7, yaitu saya sendiri sudah berjalan 3 bulan dari Oktober sampai Desember. Untuk saat ini rehat sampai Maret karena dimajukan, makanya acara ini saya kasihkan juga. Nah, awalnya Maret itu baru mulai, jadi direncanakan Februari itu sudah dilakukan di 3 bulan berikutnya. Terima kasih untuk membuka acara ini sebagai sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan untuk membuka acara ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon peserta, pertama saya mengajarkan berusaha berbaca, salah satu guru dari SMP ini disebabkan mungkin sebagai calon berguna, mari kita dukung supaya kegiatan bahasa Bali ini berjalan lancar untuk kemajuan kemajuan ini. Nantinya bahasa Bali akan memaparkan tentang kegiatan belajar bergerak yang akan diikuti oleh Tuan Guru SD dengan tangga ini dengan sesama yang kita ikuti, kita saling membantu supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk acara pembuka pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan dan rencana aksi nyata yang akan saya lakukan di kajian pergantian dua. Sebetulnya sudah banyak acara ataupun kegiatan yang saya lakukan tanpa sepengetahuan dari kepala sekolah dan teman-teman, karena mayoritas kegiatan itu langsung ke anak, seperti pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan Infobus dan CPT. Walaupun tidak ada lagi Infobus, tapi pernah sudah saya laksanakan, bahkan testimoninya sudah saya kirim di YouTube dari siswa bagaimana ketahapannya tentang pembelajaran dan juga restitusi penanganan siswa yang nakal ataupun berbuat tidak baik di kelas. Yang kemarin itu saya ambil contoh 2 kasus, yaitu kita sedang belajar berburu buku, siswa itu berburu buku bertekad untuk edukasi. Sampai salah satu kasus seperti itu. Dan kasus kedua, ada yang tidak mengikuti ulangan semester, itu ditugaskan ke ulang ulang seperti itu. Pada kesempatan kali ini
saya coba akan melaksanakan aksi nyata, yaitu berkaitan dengan budaya positif di kelas ataupun lebih luasnya nanti di sekolah. Mohon izin berdiri, mohon maaf. Dan dilanjut, segala sesuatu atau kegiatan yang saya lakukan sebetulnya tidak ada apa-apanya karena belum mencapai 100%, karena belum ada dukungan dari teman-teman semua. Bahkan saya mengajak ke teman-teman, ayolah kita mulai dari yang terkecil dulu. Ya, yang terkecil itu ya di kelas kita dulu, artinya mencoba melaksanakan kegiatan yang baik. Contohnya kita ada kendala di kebersihan. Saya yakin semua mengalami di kelas itu pas masuk pasien kotor. Jadi seperti itu. Makanya itu saya ambil contoh ataupun tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang jelas, sebelum aksi nyata itu dilakukan, yang pertama saya mengajak kolaborasi dengan teman-teman supaya kompak semua dari setiap kelas itu melaksanakan. Untuk melaksanakan kegiatan itu perlu kesepakatan. Makanya yang dibahas pada kesempatan kali ini fokusnya pada kesepakatan kelas. Jadi sebelum kesepakatan sekolah, kita kesepakatan kelas dulu. Misalnya tidak boleh membuang sampah seperti aturan kesepakatan kelas itu. Nah, sebelum kesepakatan kelas, setiap pembelajaran itu ada kesepakatan pembelajaran. Hari ini pembelajaran matematika. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan siswa itu apa saja disepakati. Begitu juga kesepakatan kelas. Misalnya dilarang tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran. Itu termasuk kesepakatan kelas. Aturan yang ada di kelas yang disepakati secara bersama oleh siswa dan guru itu sendiri. Nanti dari setiap kelas saya mengambil video juga. Misalnya kelas 1 membuat kesepakatan kelas sampai itu tertempel. Nanti kelas 2 seperti itu, kelas 3 seperti itu. Jadi nanti mohon minta video pembuatan kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Saya kemarin sudah mencoba di kelas 6, memang berat. Kelas 6 saja sulit, apalagi kelas lainnya. Sebagai contoh kelas 6, di kelas 6 siswa disuruh maju menuliskan kepengennya dulu. Keinginan siswa itu seperti apa? Itu yang dijadikan kesepakatan kelas. Kalau memang siswa itu minta pulangnya jam 10, ya jam 10. Jadi kesepakatan itu. Nah, itu nanti dari kesepakatan kelas itu digodoklah menjadi kesepakatan sekolah. Kenapa bukan aturan yang dibahas? Karena lebih sensitif. Kalau aturan itu satu arah, tidak mempertimbangkan kebutuhan dari manusia lain. Misalnya siswa itu berkaitan oh itu kebutuhan ini. Jadi itu sebetulnya sama dengan peraturan sekolah. Jadi nanti dari kelas itu mengusulkan ke sekolah aturan seperti ini.
secara singkat yang akan saya laksanakan di hari Natal tentang sampah. Semua pasti sampah di kita itu anak-anak uangnya besar. Tapi jika ditegur ataupun ditunjukkan itu anak bisa mengikuti karena perkembangan sekarang itu jauh berbeda dengan dulu. Nah, dari situ saya mengambil bagaimana kalau kita laksanakan aturan ataupun kesepakatan yang berkaitan dengan kebersihan. Di antaranya salah satunya sampah yang sering banyak itu sampah bekas gunung. Saya yakin begitu pula tapi yang banyak lagi. Nah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan tentang itu supaya bisa berkurang bagaimana? Pas minum deh, pas minum siswa. Bagaimana kalau kita buat siswa itu atau anak itu membawa wadah es untuk es, kan biasanya plastik ya. Siswa itu coba kalau bisa ini ya, namanya kita musyawarah. Kalau bisa siswa membawa wadah buat minumnya sendiri, buat jajan. Jadi beli es itu beli es bawa wadah sendiri, tidak pakai plastik. Karena yang saya lihat itu banyak sampah bekas es. Jadi bagaimana kalau aturan kerja ataupun kesepakatan itu kita terapkan, nanti minta pendapat dan saran dari teman-teman bagaimana kalau itu kita laksanakan dulu. Hal yang mulai dari yang terkecil dulu. Kalau itu sudah bagus, kita bisa lanjut dengan mengolah sampah itu sendiri. Tapi kita jangan berbicara dulu, kenyataannya dulu. Kita yang sesuai ada di kita saja dulu, tidak harus wah dululah. Yang terpenting sekecil apapun itu jika hal itu baik, yuk kita laksanakan. Nah, di sini dalam membuat aksi nyata ini, saya perlu berunding sama bapak dan ibu guru, begitu juga siswa. Kira-kira siswa itu berarti tidak bisa seperti ini. Apa jalannya kita teliti dulu. Tolak ukurnya kepada murid, kepada siswa, kepada murid. Tolak ukurnya. Jadi satu rancangan saya itu kepengen di sini paling tidak 3 beli es dulu, nanti yang lainnya kita susul. Contohnya es saja, bahannya plastik, dibuang asap. Nah, kasihan pengasir ya, guru-guru. Kalau itu kita dibuang asap kan tidak usah piket lagi, udah bersih. Nah, di kelas juga seperti itu. Bahkan saya lihat sampai di dalam gerobak itu ada plastik es. Ya, jadi makanya saya minta saran dan pendapat dari teman-teman. Nanti coba kita lakukan per kelas, silakan. Bukan hanya itu saja, kesepakatan kelas itu yang berkaitan dengan kegiatan di kelas. Bukan hanya kegiatan kebersihan, bukan hanya kegiatan kebersihan dan yang lainnya juga. Lanjut dari kegiatan itu, kira-kira dari teman-teman ya bisa menerapkan atau mencermati apa sih yang saya lakukan
Kira-kira pendapat saya ataupun pemikiran saya seperti itu, kira-kira bisa dicukupkan ataupun bisa kita lakukan nggak? Kira-kira bisa. Sebagai pembatas. Tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Kalau untuk bisa atau tidak pasti kita semua pasti bisa. Kalau bareng-bareng, kalau sama-sama untuk bisa merubah. Ya, terima kasih Bu Nadia yang telah menyampaikan pendapatnya, dan saya juga yakin semua juga bisa, semua juga bisa. Cuma kalau kita laksanakan perorangan itu tidak akan menjadi sebuah budaya. Nah, budaya kaitan dengan materinya ini di modul 1.4 di guru penggerak itu berbicara dengan budaya positif. Kalau menurut saya itu hal yang positif yang bisa melatih siswa, dan bahkan nanti siswa itu di rumah dibiasakan dengan kebiasaan positif juga. Nah, sebagai gambaran di guru penggerak itu ada modul 1 itu ada 4 modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Itu satu modul, dan satu modul itu dua aksi nyata. Nah, di modul 1.1 itu ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan itu ibaratnya menanam. Apa yang kita tanam hari ini itu akan didapatkan hasilnya nanti. Jadi tidak langsung hari ini. Nanam itu bukan hari ini nanam, hari ini panen. Tapi menanam itu hari ini menanam, nanti akan kelihatan tahun-tahun ke depan. Itu sepintas tentang budaya atau tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tema 1.1. Nah, di tema 1.2 ada visi misi guru penggerak. Itu pun ditanamkan di guru penggerak. Nah, di lanjut di 1.4 ini budaya positif ini. Kalau 1.3-nya itu restitusi, penanganan siswa. 1.4 ini aksi di budaya positif. Nah, perjalanan saya di guru penggerak ini walaupun ya belum apa-apa, tapi sangat bermanfaat terutama bagi saya sendiri sebagai guru di SDN Pendidikan 2. Dan sebetulnya saya sendiri belum mampu
untuk melaksanakan sesuai yang sesuai dengan guru yang sebetulnya itu belum mampu, dan masih senja, tapi berusaha mencoba melakukan hal yang terbaik ataupun hal yang baik yang bisa bermanfaat untuk sekolah dan masyarakat itu. Nanti hasilnya ya nanti seperti menanam tadi. Ya, jadi ibaratnya pendidikan itu diibaratkan dengan petani yang menanam. Ya, hasil petani itu panennya nanti ya. Iya. 6 bulan, 4 bulan baru ada. Begitu juga. Nah, di guru penggerak juga diajarkan tentang hukuman dan sanksi kepada siswa. Hukuman dan sanksi kepada siswa itu akan mengena sampai akhir hayat. Bapak Ibu, ingatkah waktu SMP atau SMA merasakan pernah nggak disanksi di kelas, di depan kelas itu Pak ataupun apa ya? Itu akan diingat oleh siswa sampai tua. Bahkan teman-temannya yang menyaksikan itu akan mengingatnya, oh iya, si itu bakal disanksi itu oleh Pak Anu, itu bakal ingat. Nah, kita diharuskan sanksi yang kita laksanakan di kelas ataupun yang pendidik, bukan hukuman, tapi yang sifatnya mendidik. Jadi makanya di penggerak itu diajarkan restitusi, penanganan masalah. Masalahnya mungkin dianggap sepele, dan mungkin dianggap biasa. Tapi lambat laun itu akan menjadi luar biasa. Awalnya seperti itu. Nah, untuk materinya sebetulnya masih banyak ya. Kalau kita bakal habis 2 jam, karena ini sebagai inti pokoknya saya mengajak guru-guru di sini, yuk membuat kesepakatan kelas masing-masing. Misalnya keluarga membuat kesepakatan kelas keluarga itu kelas 3. Nanti buat kesepakatan kelas 3. Itu yang nanti akan dipaparkan, dicantumkan di kelas itu. Dari kelas itu nanti saya rekap akan menjadi kesepakatan sekolah. Seperti itu. Jadi siap dari kelas 1 sampai 5 nih ya. Saya juga mencoba membuat, karena kan di sini sudah pernah saya lakukan kesepakatan itu dari timbulnya dari siswa sendiri, tapi dengan bimbingan guru. Kira-kira, jadi kita membaca karakter siswanya dulu. Oh, ini kayaknya benar. Kalau sepakat, ya. Jadi bukan hanya berbicara kebersihan kali saja, begitu juga yang lainnya. Semua yang dilakukan di kelas itu dituangkan dalam kesepakatan kelas itu. Contoh lagi, feedback secara bergiliran.
itu memang sudah kita lakukan, sudah dilakukan, bahkan sudah berada. Tapi ada kesepakatannya. Seperti apa? Tidak sama sekali. Karena mengandalkan jadwal tiket, tidak ada kesepakatan. Bagaimana jadwal tiket? Tidak ada kesepakatan. Bagaimana? Jadi kelemahan kita, terutama saya sendiri, yaitu dokumentasi ataupun datanya yang tidak ada. Semua sebetulnya sudah kita lakukan, tapi bukti fisiknya yang tidak ada. Ya, nanti kelas itu membuat kesepakatan kelas itu sampai nanti ditempel di itulah jadi tidak usah kita bikin aturan kelas. Dari situ pun sudah ada kesepakatan. Kalau kesepakatan antara dua pihak. Kalau aturan itu aturan saya tidak ada. Ini yang dibahas ini siswa pun ditanyakan di perangkat itu bagaimana kepengen siswa itu. Tapi kita punya batasan. Misalnya siswa itu pengennya istirahat di kelas. Tapi kalau itu kurang bagus, siswa kalau istirahat tidak boleh ke kelas. Biasanya kalau ke kelas ada boleh. Seperti itu harus kita. Jadi intinya saya mohon ke teman-teman, yuk kita bareng-bareng membuat kesepakatan kelas yang nantinya itu untuk aturan di kelas itu sendiri. Dan nanti di puncaknya saya akan rekap, itulah yang menjadi tolak ukur kesepakatan sekolah. Jadi misalnya di bidang kebersihan, dari kelas 3 poinnya ini, dari kelas 4 ini, nanti di bidang pembelajaran. Jadi ada berbagai bidang. Dan bebas itu. Yang intinya aturan yang ada di kelas itu. Tapi namanya kesepakatan kelas. Kalau aturan ya kita buat sendiri. Tidak boleh akan di kelas. Itu kan aturan kita. Belum tentu anak tahu. Untuk penjelasannya saya rasa cukup. Sebetulnya masih banyak lagi dan materinya pun ada 7 kalau nggak salah. Cuma kalau dijelaskan secara satu-satu kayaknya tidak akan begitu waktu. Saya ringkas saja yang seperti tadi, bisa menampilkan diri dan cara aksi yang saya lakukan. Hanya itu paparan dari saya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan hal yang baik di budaya positif, baik di sekolah, di rumah, dan di mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ditutup oleh Bapak Kepala sebagai penutup Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bukan hak semata atas jabatan sebagai guru penggerak angkatan 7.
selanjutnya acara ini mari kita tutup bersama dengan baca dapat Anda. Terima kasih kepada teman-teman dan lulusan sekolah atau komite jaga dan guru telah mengikuti acara saya sebagai kader dinamika di penggerak ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kemudahan untuk melaksanakan apa tujuan dan saya ini. Terima kasih, kita sama-sama rehat dari atas terima kasih dari motor biasa. Ganti strategi lagi. Tiga kali mengerjakan nanti orang tuanya di sekolah. Nah, karena jalankan orang tuanya kita ajak ngobrol terus ini kita bukan orang tugas malah anak-anak orang Kuatkan hati ada yang orang tuanya belajar pas pulang sekolah itu orang tua menanyakan apa guru bergerak maju kalau kita punya tangannya satu ke belakang bunyi antara pendidikan juga sama dan orang tua sama juga dan lahirkan berpikir belajar Pancasila belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi dalam 3 bulan itu ada 3 anak itu cepat nah dan dikasih tugas sama satu berarti jadi ada yang ngomong katanya hasil dengan kedua kemudian ini bulan tapi orang itu banyak kan 3 orang itu ada yang ini kadang-kadang satu orang sampai yang 5 dikasih ada yang potensi tingkatkan prestasi lahirkan belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi kalau memang itu ada manfaatnya dan bisa memperbaiki, kuncinya tuh bisa memperbaiki. Lanjutkan, tapi bisa memperbaiki juga. Kalau dari cara itu enakan buat baik-baik. Kalau baik-baik, kalau memang itu akan membuat perubahan dengan catatan Tapi yang paling ada itu ya alhamdulillah yang tadinya ngerjain PR itu paling orang 3 atau 4 kalau sekarang paling yang kayak itu yang lainnya ya alhamdulillah karena itu iya sekarang itu kalau sebenarnya itu ya sekarang itu hanya aja matang gambarnya gimana belajar bergerak berbagi untuk negeri guru penggerak maju pendidikan penggerak menghamba pada murid kreatif rancang pembelajaran hargai potensi tingkatkan prestasi lahirkan berbicara sama orang tua.
tempatnya tidak ada di kampus ya, tidak ada. Dari mana kesepakatan itu? Kesepakatan itu digunakan untuk setiap hari kita di sekolah. Oke, untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Dari mana kesepakatan kelasnya? Dari kalian sendiri. Nanti masing-masing mengusulkan pendapat. Pak, seharusnya begini. Tiap harinya begini. Jadi dari kalian sendiri. Tidak mau Pak Guru menerapkan yang tidak diinginkan oleh kalian. Pak Guru pengennya kalian sendiri yang mengusulkan pengennya seperti apa di kelas itu. Nah, sekarang dipersiapkan bukunya, tulis di buku dulu seperti peraturan aja ya, peraturan kelasnya seperti apa pengennya. Satu orang minimal satu dulu buat ya, peraturan kelas. Misalnya tidak ngobrol di dalam kelas, misalnya ya, atau tidak makan di dalam kelas. Itu nanti akan dibuat menjadi keyakinan kelas ya. Ya, silakan. Oke, maksudnya dari kita bikin kesepakatan kelas dulu. Nanti kalau sudah membuat kesepakatan kelas, itu akan dijadikan keyakinan di kelas ini. Jadi Pak Guru sudah menulis di situ. Silakan buat kesepakatan kelas ini. Masing-masing mengusulkan satu orang satu kesepakatan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sudah? Kuatkan hati, negeri ini Silakan. kawan. Siapa yang maju duluan? Bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif. Silakan yang maju duluan. Tuliskan satu pendapat kalian.
Ya, gantian maju. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Ya. Bergerak berbagi untuk negeri, berbakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan Ya, yang lain. belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin Ya, lanjut. demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Sultan. Baru dapat. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profit, belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profit, belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tahan sama-sama. Ini hasil kalian sendiri ya. Ya. Yang pertama, siapa ini? Yang tuliskan ini. Yang kedua, Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar tekad kuatkan hati, negeri ini memang kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan. Bergerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Arkai tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi tidak boleh lebih membuang bakti pada Ibu sampah. Pertiwi. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Kalau tidak boleh membuang, jaga kebersihan. Ya. Jadi menjaga terus apa ini? Kalau kita simpulkan ke sini, tidak boleh keluar kelas. Nah, sudah tertutup. Ini sebagai janji-janjian. Ya, kalau memang masih ada usul dan saran ini, silakan. Nanti ini bisa jadi dibuat aturan. Tidak melaksanakan. Bagaimana? Pengennya seperti apa? Kembalikan. Karena yang melaksanakan ini usulnya dari kalian sendiri dasarnya, ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Devi. Kalau tidak melaksanakan ini apa, Pak? Kembalikan lagi ke yang silakan dibuat, nanti itu di bawah. Jika tidak melaksanakan, keyakinan telah apa silakan, tapi tidak boleh kata guru di sini tidak boleh dikata tidak harus kasih yang tidak boleh ada kekerasan. Jadi setelah kalian buat itu, buat silakan. Kalau tidak melaksanakan itu bagaimana? Kata kita ya, silakan buat juga. Jika tidak melaksanakan itu bagaimana? Kata kita nanti silakan buat jawabannya. Sudah ya, pokoknya kalian sudah megang satu-satu yang ditulis dan silakan buat. Kalau tidak
anak-anak itu sekarang sudah terbentuk akhirnya, sudah terbentuk kesepakatan kelasnya ini yang akan ada sengaja dan salah silakan Tanya dulu. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjadi generasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana? Sudah masak semua? Sudah. Duduk yang rapi? Sudah. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Ya, biasa sebelum belajar itu ada kita berdoa ya. Pati coba maju ke depan untuk mempersiapkan teman-temannya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, Bu Guru kemarin telah memberikan lagu wajib nasional ya, tentang judulnya itu dari Sabang sampai Merauke. Coba sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Izinnya itu kenapa? Sakitkah? Atau gimana? Ya, berarti hari ini Robi ya. Robi nggak masuk, cuma satu orang yang nggak masuk ya. Baik anak-anak, karena selama ini Bu Guru lihat banyak dari teman-teman kalian, teman-teman kita yang masuknya kadang-kadang suka siang. Bu Guru sudah ada di kelas, tetapi ada yang baru masuk, kadang-kadang belajar itu sudah mulai, ada yang baru datang. Baik, nggak coba
pasti ya, kelas 3 disiplin ya. Mau nggak jadi anak yang disiplin? Mau ya? Jadi sebelum kelas-kelas yang lain juga punya peraturan, jadi kelas 3 dulu nih, Bu Guru minta kelas 3 nih supaya datang itu jangan terlambat. Jangan Bu Guru sudah datang, sudah ngajar, anaknya baru datang ya. Jadi Bu Guru minta sekarang kita sama-sama buat satu peraturan. Peraturan itu kita buat bersama sekarang, bukan Bu Guru saja. Bu Guru bikin peraturan sendiri enggak. Sekarang kita buat peraturan itu bersama supaya kalian juga apa? Bisa mentaati, karena peraturan itu kalian sendiri yang buat. Dibuat peraturan itu bersama-sama ya kan? Bukan Bu Guru sendiri yang bikin. Ya. Coba Bu Guru minta contoh peraturan itu apa? Supaya apa saja misalnya contohnya? Coba apa Maria? Ya, peraturannya apa? Hah? Maria apa? Siapa yang punya peraturan? Coba peraturan di kelas ini apa? Supaya apa? Coba. Pati. Apa? Ya, berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, jangan misalnya hari ini pakai baju olahraga, ada yang pakai baju batik. Jadi peraturannya hari Senin pakai baju apa? Merah putih. Iya, jangan hari Senin pakai baju pramuka. Ya, jadi apa tadi? Tadi apa? Berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Boleh ditulis. Nomor 1 ya. Tulis sama Papi. Coba. Nomor 1. Berpakaian rapi iya. Nih, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Setuju? Setuju ya? Ya. Pokoknya hari Senin pakai bajunya merah putih. Jangan ada hari Senin yang pakai baju pramuka ya. Ya, jadi harus ingat hari-harinya. Oh, hari Senin pakai baju merah putih. Hari Rabu pakai baju apa? Batik. Ya, batik. Ingat jangan Rabu nanti merah putih. Apalagi coba peraturan sekolah atau peraturan kelas yang harus kita buat? Satu ini berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Masih ada lagi nggak? Apa coba langsung? Ya, dari apa? Ya, setuju nggak masuk kelas di tepat waktu? Setuju. Ya. Masuk kelas jam berapa? Jam 7. Mau jam 7? Bisa jam 7 masuk kelas? Bisa. Berarti kalian jam 7 atau jam 7 kurang 5 menit harus sudah bisa hadir di sekolah. Bisa ya? Bisa. Berarti
mau ke kamar mandi boleh. Tapi kalau untuk beli es, beli jajan nggak boleh. Itu nanti jajan ketika waktunya ada ketika kalian istirahat. Ada lagi? Coba bikin apa lagi peraturannya? Yang kita buat apa lagi? Apa? Ya apa? Iya, menjaga kebersihan. Nih seperti ini sudah dirapikan. Piket sudah dipiket, sudah rapi. Boleh kan nanti kita buang sampah sembarangan? Nggak boleh. Pastikan yang piket. Masa suruh piket terus? Pagi sudah piket, siang piket, pulang piket lagi. Nggak selesai. Jadi kalau apa kita buang sampah, mungkin sampah kertas kalian tulis ada kertas yang dirobek kalian, jangan dibuang di kelas, ya, buang di tempat sampah. Supaya apa? Kelas kita juga terlihat rapi, terlihat bersih. Kalau kelasnya bersih, belajar juga nyaman. Ya, tulis. Menjaga kebersihan. Ingat? Ya, tulis. Nomor berapa? Nomor 5. Menjaga kebersihan. Ya. Berpakaian rapi, masuk kelas tepat waktu, menghargai guru, keluar masuk kelasnya harus izin guru, menjaga kebersihan. Masih ada lagi nggak? Coba. Masih apa? Menjaga apa? Menjaga sopan santun. Ya, kalian harus berperilaku sopan dan santun. Setuju nggak? Iya. Ngomong sama bu guru jangan disamakan ngomong bu guru sama dengan teman. Sama teman juga jangan ngomong yang kasar-kasar. Ngomong yang baik, Bang. Ya supaya kalian berakhlak yang baik. Tulis. Menjaga sopan santun. Berkata kita sopan, berperilaku juga kita santun. Menjaga sopan santun. Ya. Ya, masih ada lagi? Ya, nggak ada, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari 6 poin ini saja. Dari 6 poin ini kalau kalian itu mau dijalankan peraturan ini, kesepakatan yang kalian buat ini, yang kita buat bersama ini dijalankan, insya Allah belajar juga tertib, disiplin juga berjalan. Ingat-ingat yang kalian buat. 1. Berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Betul. Jadi ingat, jangan orang-orang pakai hari Senin, yang lain pakai baju merah putih, ada yang pakai baju pramuka. Misal, harus tahu hari-harinya. Hari ini kita pakai baju apa? Ya, hari Selasa pakai baju apa? Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Jadi yang bangunnya suka siang, mulai besok bangun pagi. Ya, dari rumah berangkat jam 7 kurang 10 menit kalau dari sekitar sekolah ini kan dari yang jauh kan rumahnya. 10 menit atau kurang dari 10 menit sudah sampai sekolah. Terus menghargai guru dan teman. Jadi kalian harus berperilaku sopan, sama aja ya, kurang lebihnya sama nomor 3 dengan nomor 6. Jadi guru juga harus kalian hargai, teman juga harus kalian sayangi, ya. Menghargai guru dan teman. Keluar masuk kelas dengan izin guru. Jadi kalau kalian ada keperluan ketika kalian lagi belajar, harus izin pada bu guru. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan, baik di kelas ataupun di luar kelas. Ada tempat sampah? Ada. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang keenam, menjaga sopan santun. Jadi kalian harus menjaga sopan santun baik berbicara atau perilaku. Ini sudah
kita buat ya. Sudah ini ya? Sudah pas ya? Sudah kita sepakati? Sepakat? Kesepakatan kelas. Ya. Peraturan yang kita buat bersama harus kita jalankan. Mudah-mudahan mulai besok peraturan ini bisa kita jalankan. Bisa? Terima kasih. Ya sudah, kita akan masuk